Memilih CLBK itu aku nggak bilang boleh, aku nggak bilang enggak, tapi itu adalah pilihan hidup yang perlu kamu pilah dan pilih lagi. Sejauh mana itu ngasih kamu kebahagiaan, sejauh mana itu ngasih kamu manfaat, atau justru malah sebaliknya, sejauh mana hal yang hilang ketika kamu mengejar CLBK kamu itu, atau sejauh mana hal itu bisa merugikan kamu, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Coba pikirin matang-matang sebelum kamu memilih untuk kembali ke jalan cinta lama belum kelar. Halo teman curhat semua, Snow di sini. Jadi kali ini aku tertarik banget buat ngebahas sebuah fenomena yang sempat viral dari Padang ya kalau nggak salah. Itu ada orang yang setelah setelah reunian eh malah cerai. Jadi banyak yang bilang itu CLBK, ada yang bilang cinta lama bersemi kembali, atau aku lebih seneng bilangnya cinta lama yang belum kelar. Well, kamu penasaran nggak kenapa bisa orang sampai ngalamin celebek ini nih? Nah, ini aku mau jelasin, jadi kamu tonton sampai selesai ya. Mudah-mudahan nambah insight kamu sih. Kenapa dan aku nggak memaklumi, aku nggak membenarkan, tapi seenggaknya kamu tahu kenapa dan kenapa bisa jadi CLBK si orang ini gitu ya. Oke, nah fenomena cinta lama belum kelar atau cinta lama bersemi kembali ini aku aku mau mulai dari memori manusia. Jadi otak manusia atau memori manusia itu didesain untuk mengingat, bukan melupakan. Oke, jadi ketika kamu, let's say misalnya dulu crush kamu waktu SMP, waktu SMA, atau bahkan waktu SD atau waktu kuliah gitu kan. Kalian sempat interaksi satu sama lain dan punya rasa sayang itu, punya ketertarikan itu. Punya ketertarikan untuk menjalin hubungan romansa tentunya. Nah, pada waktu itu mungkin banyak halang rintang yang tidak menyetujui kalian untuk bareng. Sampai pada akhirnya entah satu dan lain hal, mungkin kalian pernah jadian atau putus, atau emang sama sekali belum pernah jadian, atau misalnya memang mau jadian tapi dihalang-halangin, dan semua hal yang pada akhirnya bikin kalian enggak jadian sama doi gitu ya. Itu memorinya tetap ada, guys. Memorinya tetap tetap tersimpan. Oke, memorinya tetap tersimpan dan semuanya ada di sana. Teringat dengan jelas. Pertanyaannya, kenapa sekarang seakan terlupakan? Kenapa sekarang seakan kayak momen-momen itu nggak pernah terjadi gitu? Nah, momen-momen itu nggak pernah terjadi karena ketika kamu nginget lagi memori itu bikin kamu nggak nyaman. Nah, otak manusia atau pikiran bawah sadar manusia itu punya sistem pertahanan yang unik. Jadi lupa adalah salah satu bentuk pertahanan diri kita untuk tidak mengingat hal-hal yang menyebalkan, menyakitkan, menyedihkan, dan lain-lain. Ketika kamu mengingat lagi memori itu jadi pemicu buat otak yang bilang kayak, bentar cuy, lu mau nginget lagi nih? Jangan dulu dah, ntar lu malah sakit hati lagi gitu kan. Misalnya si otaknya ini orang Betawi gitu. Nah, jangan dulu lah, jangan dulu di jangan nginget-nginget itu lagi. Lu cari perkara lu, awas lu nginget-nginget lagi lu gitu kan. Nah,
Setiap kali mau diingat, otak bilang kayak gitu karena itu nyakitin, itu menyebalkan, itu menyedihkan, itu bikin kamu nggak nyaman. Nah, setelah pada momen-momen itu otak memberitahu kayak gitu. Jadi memorinya bakal tersimpan di pikiran bawah sadar kamu. Sampai selang beberapa tahun kemudian gitu. Langsung kayak di SpongeBob. Few years later gitu kan. Nah, pada satu waktu ada sebuah event atau pengalaman atau momen gitu ya, dimana kamu sama dia nggak sengaja bertemu. Kamu sama dia nggak sengaja bertemu, entah itu di reunian, entah itu papasan di mall, entah itu kalian lagi beruntung dan tiba-tiba duduk sebelahan di bioskop gitu kan, atau apapun itu gitu ya momennya. Nah, itulah yang memicu si otak bakal mengizinkan lagi. Karena kan kalau dulu kamu nginget sakit karena orangnya nggak ada nih gitu, nggak ada yang bisa kamu kejar, nggak ada yang bisa kamu tanyain tentang validasi perasaan kamu gitu loh. Nah, ketika orangnya ada lagi di depan mata, si gejolak-gejolak itu tuh muncul lagi. Si momen-momen ketika kamu lagi jatuh cinta sama dia tuh muncul lagi. Ibaratnya kayak kalau game tuh cuman di pause gitu, cuman di pause sampai kamu ketemu lagi sama dia. Nah, baru deh game start gitu. Mulai tumbuhlah perasaan berbunga-bunga itu lagi. Mulai tumbuhlah perasaan berdebar-debar itu lagi. Nginget-nginget lagi, nostalgiaan lagi. Dan itu adalah proses jatuh cinta gitu loh. Proses jatuh cinta, proses ketertarikan. Dan kamu ngikutin flow-nya lagi. Kamu ikutin semua hal yang sempat kamu pause itu sama dia nih. Nah, masalahnya kalau misalnya kamu single, ngejar nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu lagi ada pasangan, ngejar, nah itu yang jadi masalah. Oke, jadi kalau misalnya aku lihat lagi ke natural instingnya ya, bawaan manusia gitu. eh Ketika aku pelajarin lagi, ngobrol lagi ke zaman batu nih ya. Kalau misalnya kita ngikutin teori evolusinya Darwin, waktu itu fungsi manusia tuh cuma dua. Fungsi spesies manusia tuh per jenis-jenisan dalam tanda petik homo ya, bukan homo gay, tapi homo jenis-jenis manusia, spesies manusia pada masanya gitu. Nah, di situ tuh fungsinya cuma dua guys, antara survival untuk bisa bertahan hidup dari keganasan dunia luar yang kayaknya manusia tuh cuman sekali hap aja gitu loh, kayak snack doang zaman dulu tuh, karena lemah, karena cuman pokoknya situasinya tuh jadi mangsa gitu pas awal-awal perkembangan manusia itu, sampai akhirnya berevolusi jadi pemburu. Nah, proses dari mangsa jadi pemburu ini berlandaskan dua hal. Yang pertama adalah survival, aku ulang lagi. Pertama adalah survival, kemampuan kita untuk bertahan hidup, kemampuan kita untuk mempertahankan kehidupan. Dan yang kedua adalah mating, atau kemampuan kita untuk berkembang biak. Karena waktu itu tujuannya adalah agar tidak punah, jadi mau nggak mau, ketika udah suka itu pasti langsung bikin anak, gitu. Ketika udah suka itu langsung bikin anak, dan itu nurun secara genetik lewat DNA. Makanya kita bisa tertarik sama lawan jenis, gitu. Makanya kita bisa tertarik sama orang lain. Nah, itu udah ada tuh di DNA-nya.
di DNA yang bilang bahwa kamu tertarik sama lawan jenis kamu untuk yang normal ya. Aku di sini nggak ngebahas yang LGBTQ bla 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 gitu. Aku di sini bahas yang heteroseksual aja. Nah, jadi di sini fungsinya tuh dua kan, bertahan hidup sama berkembang biak. Nah, momen ketika jatuh cinta gitu ya, momen ketika jatuh cinta itu bikin kita mabok hormon gitu ya, mabok hormon yang nanti mungkin aku bakal jelasin lagi proses jatuh cinta secara hormonal dan psychological di video lainnya. Subscribe dulu aja, nanti tungguin videonya. Sekarang aku mau ngejelasin tentang ini nih. Setelah mabok hormon itu kita akan menggebu-gebu, kita akan merasa menggebu-gebu untuk langsung mating, untuk langsung berkembang biak. Pada zaman itu ya, kita ngomong pada zaman itu, untuk langsung berkembang biak agar spesies manusia ini tidak punah. Jadi butuh regenerasi gitu. Proses berkembang biak dan segala macamnya kayak apa itu aku juga nggak begitu ngerti. Tapi secara nggak langsung nih ya, dari yang aku baca, ketika jatuh cinta, fungsi otak bagian prefrontal cortex yang mengatur yang mengatur pilihan perilaku dan rasionalitas, kemudian kehati-hatian untuk memilih pilihan itu melemah karena gejolak hormon yang lebih kuat. Akibatnya jadi bego gitu. Akibatnya kadang jadi tulul. Akibatnya kadang nggak pakai mikir. Yang penting kelar gitu. Kelarnya apa ya nggak tahu lah ya. Mungkin kita bisa ngobrol lebih dalam soal itu nanti. Tapi yang jelas di sini ini seakan buat aku jadi validasi bahwa kenapa orang-orang yang CLBK itu jadi tolol, itu jadi bego, itu jadi seakan-akan mikirnya cuman ngejar ke arah nafsu doang, cuman ngejar ke arah seks doang. Karena basically kalau kita lihat dirunut ke sejarahnya bahwa ya tujuan manusia emang itu gitu loh. Tujuan awal manusia adalah untuk survival, untuk bertahan hidup dan untuk berkembang biak. Cuman sekarang karena begitu banyak aturan, norma dan segala macem, jadi bentuk survival dan bentuk perkembangbiakannya ini menjadi lebih apa ya, bisa dibilang menjadi lebih diatur, menjadi lebih punya aturan yang mengikat dan jelas gitu loh. Nah, cuman masalahnya kadang naluri bawaan kita ini mengakibatkan kitanya si bagian otak prefrontal cortex ini off atau melemah. Jadi kita nggak bisa mikir secara rasional, kita nggak bisa mikir secara logis, kita nggak bisa milih secara hati-hati. Ketika udah mulai muncul tuh si sangenya, udah go gitu. Nah, selain itu, aku juga melihat ada sebuah fenomena menarik di mana ketika hubungan baru dimulai gitu ya, itu adalah masa passionate relationship. Menurut penelitian yang aku baca, kalau nggak salah dari Gottman, di sini doi bilang kalau di usia 0 sampai 18 sekitaran 0 sampai 18 atau 4 sampai 24 bulan, sekitar 0 sampai maksimal 2 tahun gitu ya. Itu adalah masa-masa di mana semuanya masih sangat indah, semuanya masih sangat menyenangkan, semuanya masih sangat menggebu-gebu, semuanya masih sangat apa ya bisa dibilang, kamunya masih into that relationship selama 2 tahun itu gitu. Kamu masih mau memaafkan, kamu masih mau memaklumi, kamu masih
berusaha buat beradaptasi, kamu masih berusaha buat belajar satu sama lain. Tapi ketika udah lewat fase 2 tahun gitu ya, itu ada fasenya lain. Nah, disitulah si menggebu-gebuan ini, si keinginan kamu untuk into relationship yang saat ini dikerjakan itu jadi off, jadi gradually menurun gitu, gradually menurun. Dan di titik itulah momen dimana hubungan kamu sama pasangan kamu yang sebelumnya, pasangan kamu yang selama ini sedang dijalani, itu udah lewat masa passionate relationship-nya. Itu udah mulai mengendur keinginan untuk saling belajarnya. Itu udah mulai nggak semenggebu-gebu itu lagi. Jadi setiap manusia ingin kembali merasakan jatuh cinta. Nah, momen ketika sama yang lama udah mulai berkurang, muncul sama yang baru, ini jadi menggebu-gebu lagi gitu. Ya, pasti ngejar yang menggebu-gebu lagi karena basically setiap orang ingin kembali merasakan jatuh cinta. Tapi kita nggak belajar gimana caranya untuk jatuh cinta pada orang yang sama berkali-kali. Ini PR-nya guys. Gitu. Jadi menurut aku ketika ada orang yang mengejar cinta lama belum kelarnya, ya dia sedang menjalankan perannya sebagai manusia. Manusia zaman batu gitu. Dimana pada saat itu di otaknya hanya ada mating gitu loh. Kayak gue bisa survive sama dia dengan mating. Gue bisa survive sama dia karena dia bikin gue jatuh cinta lagi. Gue bisa ngerasain bahagia lagi sama dia. Dia itu beda. Dia itu wah gitulah pokoknya. Penjelasannya mungkin kamu bisa lebih ngerti. Coba tulisin di komen ya, biar lebih variatif gitu obrolannya. Nah, jadi itu guys, itu 2 alasan menurut aku kenapa ada orang yang mengejar fenomena ini, fenomena cinta lama belum kelar, bahkan rela sampai cerai gitu. Yang pertama karena memang karena memang DNA manusia didesain untuk membawa pesan ke generasi yang sekarang ini gitu ya. Kalau misalnya merunut ke teori evolusi Darwin, kita memiliki kecenderungan DNA untuk bertahan hidup dan berkembang biak tanpa memilih siapapun, tanpa mengikuti aturan, tanpa tahu apa problem yang dihadapi dan segala macam. Pokoknya yang jelas cuma 2 hal, bertahan hidup sama berkembang biak. That's it. Gitu. Yang kedua adalah ini fenomena di mana hubungan kamu sama yang lama ini udah mulai hambar. Hubungan kamu sama orang yang sudah lama menjalin hubungan sama kamu tuh sudah mulai tidak ada lagi sih fase jatuh cintanya itu. Tapi ketika kamu menemukan orang baru, nah disitulah kamu ngerasain lagi menggebu-gebunya, disitulah kamu ngerasain jatuh cinta lagi, disitulah kamu ngerasain fenomena di mana kamu mabok hormon gitu. Kamu mabok hormon yang si hormonnya ini mendorong kamu untuk berkembang biak, untuk mating, untuk have sex gitu. Oke, kebayang nggak? Mudah-mudahan apa yang aku jelasin ini cukup bisa nambahin wawasan buat kamu dan makin aware bahwa memilih CLBK itu aku nggak bilang boleh, aku nggak bilang enggak, tapi itu adalah pilihan hidup yang perlu kamu pilah dan pilih lagi. Sejauh mana itu ngasih kamu kebahagiaan, sejauh mana itu ngasih kamu manfaat, atau justru malah sebaliknya, sejauh mana hal yang hilang ketika kamu mengejar CLBK kamu itu, atau sejauh mana hal itu bisa merugikan kamu baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Coba pikirin matang-matang sebelum kamu memilih untuk kembali ke jalan cinta lama belum kelar.